Bang Noni. Bang Noni. Wah, nggak lihat jam ya, udah jam berapa? Aduh, telat ya kak. Aduh, Iya, sorry, Kak. nggak lihat tuh adik-adik udah pada duduk manis. Maaf ya dek, aduh abang ketiduran ya. Oke. Nggak mau tahu nih, harus ganti baju sekarang Oke. juga. Ayo cepetan. Ini cara cepat nih abang di baju, tenang aja lihat ya. Tada. Wah, Gimana? Hebat kan? Ya udah rapi adik-adik ya. Ya. Gimana adik-adik? Semua juga udah pada rapi kan? Udah pada cantik, udah pada ganteng, udah pada wangi semuanya. Udah siap untuk ibadah hari ini. Hari ini kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh ya sampai akhir ya. Jangan ada yang sambil makan atau sambil tiduran. Oke, bisa ya? Oke, kita mau memuji Tuhan Bang Doni. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita dapat lipat tangan, tutup mata. Kita akan menyembah Tuhan. Ya Tuhan yang mengangkat kita menjadi anak-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kau angkat kami menjadi anak yang berharga ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapakah diriku ini sampai Sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah
yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau Bapa yang baik, yang selalu bersama kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Kami tinggikan nama Yesus, yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Teman, nama aku Feli. Inilah kegiatan aku selama di rumah aja. Yang pertama, aku belajar paling lama 1 jam karena PR Feli banyak. Yang kedua, Feli melipat kain. Kainnya itu ialah kain mama, kain bapak, kain adik, juga kain kami, juga kain sekolah. Setelah melipat kain, Feli menyapu rumah. Setelah menyapu rumah, Feli tidur siang. Setelah Feli tidur siang, Feli menanam pohon. Inilah pohonnya. Semua ini pohonnya dibantu sama mama dan papa menanamnya, bukan Feli sendiri loh. Setelah menanam pohon, Feli bermain raket. Di sini Feli bermain raket setiap sore hari. Setelah Feli bermain raket, Feli mandi. Setelah Feli mandi, Feli makan. Setelah Feli makan, Feli juga tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari dan membaca Alkitabnya. Setelah Feli membaca Alkitab dan berdoa,
Fedi juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan untuk keselamatannya pada malam hari. Inilah kegiatan Fedi selama di rumah aja. Dadah teman-teman. Halo, nama aku Daniel. Aku akan menunjukkan aktivitas selama aku di rumah aja. Setelah aku bangun tidur, aku biasanya menonton. Setelah menonton, aku biasanya bermain dengan anjing. Setelah itu, aku bermain dengan adikku, sepupuku, namanya Prilly. Setelah bermain, aku belajar. Dan biasanya kakak selalu mengajari aku. Setelah belajar, aku tidur siang. Setelah itu, aku makan. Sekarang, aku sedang membantu kakakku mengangkat baju. Nama saya Nathan Theophilus Bago. Selama pandemi saya belajar online di rumah melalui radio RRI. Lalu saya membuat tugas diawasi oleh kakak dan abang saya. Kegiatan saya sehari-hari membuat tugas, kadang-kadang membantu orang tua di rumah. Seperti menyapu lantai. Biasanya saya hanya bermain di rumah saja. Kalau ada perlu, saya pergi ke warung. Saya kemarin pernah membantu Kak Cia menanam bibit bayam di rumah. Terima kasih. Ya teman-teman, Chelsea akan menceritakan kegiatan selama liburan. Chelsea membantu mama mencuci piring dan mencuci kain setiap paginya. Lalu Chelsea setiap siang mengerjakan tugas prakarya dan tugas yang lainnya bersama tante Chelsea. Ini cerita Chelsea selama liburan. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah melihat ya beberapa video dari teman-teman kita di mana aktivitas mereka selama mereka di rumah saja. Ada yang menyapu, ada yang membantu orang tua lain sebagainya, dan ada yang menanam pohon. Nah, adik-adik, ini boleh kita contoh ya di rumah kita masing-masing, karena walaupun kita di rumah saja itu tidak membuat kita berhenti untuk bekerja ataupun berhenti untuk melakukan karya, karena di rumah saja banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita kerjakan selama itu bersama dengan keluarga kita walaupun di rumah saja. Jadi adik-adik di rumah jangan hanya tidur, jangan hanya bermain game ataupun nonton TV, tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini. Kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan kita. Kita satukan hati kita untuk berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami dapat Tuhan beribadah kepadamu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hati pikiran kami tertuju padamu sehingga kami benar-benar dapat diberkati dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah keluarga kami khususnya Bapa. Bahkan selama Tuhan Yesus kami di rumah saja, oh Tuhan, kami dapat memanfaatkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, kami yang di rumah saja, hadirat Tuhan turun di atas rumah kami. Syukur bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kali ini topiknya ialah yuk kerjasama. Nah, kita tahu ya bahwasannya dalam keluarga kita tidak hidup sendiri. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, dan semua itu Tuhan pilihkan kepada kita, karena Tuhan berkata tidak baik seorang kalau manusia itu hidup sendiri. Ketika kita tahu ya, ketika pertama kali yang diciptakan itu ialah
Adam. Dan Adam pertama kali diciptakan Tuhan, dan Tuhan melihat bahwasannya tidak baik kalau Adam itu hidup sendiri, dan Tuhan pun menciptakan Hawa. Akhirnya adalah Adam dan Hawa. Nah, itu membuat bahwasannya Tuhan tidak suka kalau kita manusia hidup sendiri, dan Tuhan pun sangat mengasihi kalau kita itu hidup bersama-sama dengan keluarga kita, dan keluarga kita itu Tuhan yang pilihkan bagi kita. Nah, baik ayah, ibu, saudara-saudara itu Tuhan pilihkan kepada kita, dan Tuhan tahu apa yang cocok bagi kita. Nah, kita dengarkan ayat firman Tuhan ya adik-adik. Kita ambil dari Kejadian 2 ayat 18. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya bersama-sama ya. Kita buka di Kejadian 2 ayat 18. Kita baca bersama ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan di sini berkata kepada kita tidak baik manusia itu hidup seorang diri, dan Tuhan memberikan kita keluarga. Ada ayah kita, ada ibu kita, ada kakak dan adik. Nah, itu semua Tuhan pilihkan kepada kita. Tuhan tahu siapa yang cocok bagi kita. Tuhan tahu saat ini dimanapun adik-adik berada di rumah, dan siapapun keluarga adik-adik, Tuhan tahu kalau bahwasannya itu yang cocok bagi kita. Kakak dengan keluarga kakak itu yang paling cocok, itu yang paling pas, yang dipilihkan bagi Tuhan bagi kita. Nah, adik-adik, mungkin ada adik-adik di rumah yang merasa keluargaku ini begini kak. Bahkan kita sudah mendengarkannya 2 kali tentang keluarga dan kerjasama ini. Nah, mungkin kita berasa bagaimana ya kak aku dapat mengasihi keluargaku sedangkan keluargaku tidak cocok bagiku, ataupun bagaimana ya kak aku mengasihi saudara-saudaraku, saudaraku ini aja nakal dan lain sebagainya. Nah, kita bisa belajar dari firman Tuhan ini bahwasannya keluarga kita itu Tuhan yang pilihkan, dan Tuhan sudah tahu itu yang paling cocok bagi kita. Nah, kita patut bersyukur. Siapapun keluarga kita, siapapun saudara kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan keluarga kepada kita. Kalau kita hidup sendiri, ya siapa yang akan menolong kita, siapa yang akan berhubungan dengan kita, siapa yang akan berinteraksi dengan kita. Nah, dengan keluarga tersebut kita dapat menggenapkan janji Tuhan dalam keluarga kita. Nah, adik-adik patut bersyukur ya, berhenti mengeluh dengan keluarganya, belajar untuk bersyukur dengan keluarga kita masing-masing, sehingga kita semakin dapat mengasihi keluarga kita. Nah, dalam keluarga kita bisa tolong menolong, karena itulah tujuan Tuhan dalam keluarga kita. Kenapa kita hidup berkeluarga, dan karena Tuhan ingin supaya kita dapat saling tolong menolong. Ayah ibu saling tolong menolong, dan ayah menolong anaknya, dan kita sebagai anak yang di rumah kita wajib juga menolong orang tua kita, karena orang tua kita sudah memfasilitasi kita ya. Ada kita dicukupkan makanan setiap harinya, orang tua kita bekerja bagi kita. Nah, kita pun sebagai anak wajib juga menolong orang tua kita. Kita tidak berdiam diri saja walaupun orang tua kita yang bekerja terus kita nonton-nonton, terus kita tidur-tiduran. Tidak, kita sebagai anak kita juga wajib menolong orang tua kita. Banyak ya pekerjaan di rumah yang bisa kita tolong. Tadi ada video dari teman-teman kita, ada yang berkata dia melipat kain di rumah. Nah, itu bisa kita lakukan karena apalagi kain yang di rumah itu mungkin kain kita ataupun lain sebagainya. Kita bisa kerjakan bagian kita saja. Misalnya kita mencuci baju kita, menyapu rumah kita. Nah, itu semua kan menolong pekerjaan di rumah kita. Kita bisa lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, apalagi kita kan tema kita bekerja sama. Apa itu bekerja sama? Bekerja sama itu yaitu kerja sama-sama, bukan satu bekerja yang satu tidur-tiduran, yang satu bekerja yang satu angkat-angkat kaki. Tidak seperti itu. Kerja sama-sama, yang satu bekerja yang seorang lagi bekerja, itu yang namanya sama-sama. Kita bersama-sama mengerjakan sesuatu, misalnya mengangkat meja. Kalau ada satu orang mengangkat meja, kalau dia tidak bisa mengangkatnya, nah ada orang lain yang membantu mengangkatnya. Itu yang namanya kerja sama-sama. Semua bekerja, semua beraktif. Nah, kita tahu orang tua kita sudah bekerja bagi kita. Nah, kita sebagai anak kita juga patut untuk bekerja. Nah, sebelum kita tahu bagaimana kita apa yang harus kita kerjakan di rumah, kita harus tahu dulu peran kita di rumah sebagaimana. Karena mungkin ada yang berkata, apa yang aku bisa kerjakan di rumah sedangkan aku adalah seorang anak. Nah, kita buka ayat firman Tuhannya supaya kita tahu peran kita di rumah. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah
mu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, inilah peran kita di rumah, adik-adik sebagai anak. Apa yang harus kita lakukan yaitu menaati orang tua kita, menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita. Bahkan supaya janji pun digenapi dalam hidup kita, dikatakan supaya panjang umurmu dan lanjut usiamu, itu yang dikatakan kepada kita. Nah, kita bisa lakukan ini di rumah kita ya adik-adik, kita menaati dan menghormati orang tua kita. Kenapa? Itu karena kata Tuhan, dan Tuhan yang perintahkan kepada kita, tidak ada terkecualinya. Semua kita anak di rumah, baik itu kakak dan lain sebagainya, semua kita anak itu kita wajib untuk menaati dan menghormati ayah dan ibu kita, orang tua kita, karena itu adalah perintah Tuhan kepada kita, dan itu yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita menaati dan menghormati orang tua? Yang pertama, mendengarkan, seperti minggu lalu kita berbicara tentang mendengar ya. Yang kedua itu berlaku sopan, tidak melawan dan tidak berkata kasar, dan banyak juga mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menghormati ini. Bukan hanya ketika upacara bendera ya, kita menghormati bendera yang ada ataupun upacara, ataupun kita menghormati ibadah yang ada, tapi dengan menghormati orang tua itu juga perintah dari Tuhan kepada kita. Bagaimana kita hormat ketika dia bicara, kita mendengarkan, ketika dia menyuruh kita melakukan, dan kita tidak melawan. Yang paling penting kita tidak melawan, karena kan kita mungkin masih anak-anak ya, banyak kita yang kadang dulu-dulu banyak kita melawan orang tua. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhannya, mari kita belajar untuk tidak melawan dan berkata kasar kepada orang tua kita. Kita menaati dan menghormati orang tua kita. Dengan cara itu kita dapat bekerja sama dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, karena kita sudah tahu peran kita, yaitu peran kita di tengah-tengah keluarga ialah seorang anak, dan seorang anak itu wajib untuk menaati dan menghormati orang tuanya, karena itu perintah Tuhan bagi kita, karena Tuhan sudah menciptakan kita bersama dengan keluarga, dan Tuhan telah memberikan keluarga yang terbaik dan cocok bagi kita, dan Tuhan sudah berikan penolong yaitu keluarga kita, dan bagian kita ialah mengerjakan peran kita, yaitu menghormati dan menaati orang tua kita. Kita juga bukan hanya ketika kita menaati dan menghormati dan begitu saja, dan Tuhan menyiapkan juga berkat bagi kita kalau kita melakukan kerjasama dengan keluarga kita. Yang pertama itu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah, kita baca dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, ini berkat bagi kita yang boleh kita lakukan, yang boleh kita terima ketika kita melakukan firman Tuhan ini. Nah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ini berkat bagi kita kalau kita mau bekerja sama dengan keluarga kita. Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Haleluya. Karena Tuhan adalah orang yang akan memberkati ketika anaknya melakukan. Ketika kita memberi, Tuhan pun akan mencurahkan berkatnya. Kita melakukan firman-Nya, kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat bagi kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita. Karena semua kita pasti mau diberkati ya, kakak saja mau diberkati, apalagi adik-adik di rumah pasti juga ingin diberkati kan. Nah, kalau kita ingin diberkati, mari kita hidup rukun. Hidup rukun mendatangkan berkat yang melimpah. Hidup rukun itu ya tidak bertengkar, tidak berkata-kata kasar, tidak melawan orang tua, itu hidup rukun. Tapi kalau kita melawan, kita bertengkar sana sini, kita berkata kasar sana sini, itu berarti kita tidak hidup rukun. Kalau kita bekerja sama, kita harus juga hidup rukun. Ketika kita hidup rukun, ada berkat Tuhan bagi kita, karena berkat itu akan gampang turunnya kepada kita. Karena kalau kita berbuat dosa ya berkat itu akan terhalang bagi
kita. Tapi kalau kita hidup rukun, kita melakukan firman, kita menaati orang tua dan menghormati orang tua kita bekerja sama dengan keluarga kita, berkat Tuhan itu akan gampang turun kepada kita. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat ya ada mungkin pekerjaan orang tua kita yang agak turun lah dan lain sebagainya. Kita perlu berkat Tuhan di akhir-akhir ini, kita perlu perlindungan Tuhan, kita perlu Tuhan bahkan di saat-saat ini. Nah, mari kita lakukan firman Tuhan ini sehingga Tuhan pun memberkati kita. Nah, kita juga yang kedua ialah ada kekuatan yang mengalir dari dalam ketika kita bekerja sama. Kita baca ayatnya di Pengkhotbah 4 ayat 12 ya adik-adik. Kita buka Alkitabnya, kita baca bersama. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang yang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, ini berkata kalau kita sendiri kita tidak bisa melakukan apapun, tapi di sini katakan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau kita sama-sama, kita tidak mudah terpecahkan. Nah, berarti kita tidak mudah terpecahkan dalam keluarga tersebut. Tidak mudah yang namanya kacau dalam keluarga, karena ada kesatuan hati dan ada kerjasama, ada kekuatan yang mengalir kalau kita kerjasama bersama dengan keluarga kita. Dan ketika Tuhan Yesus pun di muka ketika dia di bumi ini, dia pun tidak hidup sendiri. Dia dilahirkan oleh dari orang tuanya, yaitu ada Tuhan memilihkan ada Yusuf dan Maria sebagai orang tua dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita kembali kepada peran kita sebagai anak, maka kita dapat bekerja sama dengan keluarga kita, orang tua kita, dan kepada saudara-saudara kita. Nah, apalagi akhir-akhir ini kita banyak di rumah ya. Nah, mari kita kembali kepada peran kita dan yuk kita kerja sama dengan keluarga kita. Apa yang kita bisa kerjakan di rumah kita, mari kita kerjakan sama-sama, karena ada berkat Tuhan dan keluarga itu tidak akan mudah terpecah kalau kita benar-benar dapat bekerja sama, ada kesatuan hati di tengah-tengah keluarga tersebut. Jangan kita gampang bersatu hati dengan orang lain, teman-teman kita, aduh sahabat kita klop sekali, aduh bersahati kali, tapi tiba-tiba kita di rumah seolah-olah kita menjadi orang lain, seolah kita tidak bisa bersatu hati dengan keluarga kita. Kita ingat adik-adik, keluarga adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan pertama kali itu di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan taruh kita di tengah-tengah keluarga supaya kita dapat saling tolong menolong dan saling menyatukan hati dan saling bekerja sama, sehingga ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi keluarga kita. Dan peran kita sebagai anak-anak yaitu menaati dan menghormati orang tua kita. Ketika kita kembali kepada peran kita, kita tahu bagaimana mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di rumah, yang tidak melawan lah, yang menaati apapun yang diperintahkan. Misalnya kita disuruh mengambilkan makanan ataupun membuat minuman, kita bisa mengerjakannya, dan itu sudah memudahkan pekerjaan dari orang tua kita. Haleluya. Nah, inilah berkat firman Tuhan bagi kita. Yuk kita kerjasama dengan keluarga kita. Kita kembali kepada peran kita ialah seorang anak, dan apa saja di rumah, bahkan banyak waktu kita saat ini di rumah kan 24 jam. Mari kita kerja bersama dengan keluarga kita. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kita tolong kakak, kita tolong adik, kita tolong orang tua kita dalam rumah kita. Nah, kita bersyukur ya adik-adik buat berkat firman Tuhan kita. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami belajar bagaimana kami Tuhan kembali kepada peran kami, yaitu menaati orang tua kami dan menghormati, dan sehingga kami dapat bekerja sama dengan orang tua kami, bekerja sama dengan keluarga kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Bahkan Tuhan ada berkat Tuhan yang kami terima, yaitu berkat kelimpahan, dan yang kedua kami tidak mudah dipecahkan oleh apapun dan bersama dengan keluarga kami, karena jikalau kami bersama-sama Tuhan, ada kesatuan hati, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami percaya keluarga kami menjadi keluarga Tuhan Yesus yang takut akan Tuhan. Kami anak-anak dapat menaati, menghormati orang tua. Kami dapat kembali kepada peran kami untuk membantu orang tua kami. Bukan hanya orang tua yang menolong kami, tapi kami sebagai anak juga dapat menolong orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami siap bekerja bersama dengan keluarga-keluarga kami. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kerjasama. Nah, di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan saudara-saudara. Dan minggu ini kakak punya satu ayat hafalan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Dan kakak akan bacakan dulu untuk adik-adik terlebih dahulu dari Mazmur 133 ayat 1.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup rukun bersama. Oke, kita coba bersama-sama ya. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita ikuti kakak ya, ikuti kakak dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup rukun bersama. Wah, sepertinya kurang semangat deh ya. Kita coba sekali lagi ya, yang semangat dong pastinya, oke? 1, 2, 3, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup rukun bersama. Wah, adik-adik semangat sekali melakukannya. Nah, silahkan duduk adik-adik di rumah. Minggu ini kakak punya tantangan untuk adik-adik di rumah. Tantangannya apa sih? Gampang, tantangannya itu berisi tentang kerjasama adik-adik dengan orang tua adik-adik, yaitu memasak. Masak apa sih kak? Kan aku nggak pandai masak. Tenang aja, masaknya kok gampang, seperti masak telur dadar. Nah, adik-adik tahu lah ya, masak telur dadar tuh seperti apa? Ada telurnya, terus bisa dicampur bawang merah, bawang putih, bisa dicampur daun bawang, atau mungkin adik-adik bisa campurkan dengan sosis atau bakso. Sekreatif adik-adik membuatnya, dan itu bisa dikerjakan bersama kakak, abang, atau ayah atau ibu. Ya, oke adik-adik ya. Dan hasil masakannya adik-adik adik berikan kepada orang tua adik-adik, tapi jangan lupa ya difoto hasil masakan adik-adik bersama orang tua adik-adik dan kirim ke WA di bawah sini. Adik-adik bisa lihat ya di WA di bawah sini. Dan paling lambat kakak terima foto adik-adik itu hari Rabu. Kenapa kakak minta foto seperti itu? Karena kakak pengen lihat nih apakah adik-adik bisa masak dan bagaimana hasil masakannya adik-adik, apakah bagus atau kreatif. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa dikerjakan. Dan kakak juga mau mengingatkan adik-adik nih, tetap di rumah, kerjakan tugas rumah, kerjakan PR sekolah, tetap bantu orang tua, dan tetap jaga kesehatan adik-adik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah kami, di mana kami telah bersuka cita lewat pujian, lewat penyembahan, kami dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu bagi kami di tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami percaya berkat dalam firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, dapat Tuhan kami kerjakan di kehidupan kami. Dapat kami kerjakan juga fungsi dan tugas kami di keluarga kami masing-masing ya Bapa. Berkati kami Tuhan, kami semua menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang patuh akan kedua orang tua kami, baik juga mengasihi seluruh keluarga kami ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah hari ini. Minggu depan ya Bapa, kami juga ingin beribadah kembali. Berikan kami kesempatan dan waktu untuk dapat beribadah walaupun secara online ya Bapa. Dan sepanjang minggu ini biarlah kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.